Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi dari buku Nasha'ihul Ibad di maqalah yang ke-6 An Abdillahi ibni al-Mubarak. Like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, guru-guru kita, tetangga kita yang saat ini dalam keadaan sakit senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi dari buku Nasha'ihul Ibad di maqalah yang ke-6 An Abdillahi ibni al-Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak. Man shalla kulla yaumin isnatai asyrata rak'atan rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Yang pertama, ini tentang keutamaan amalan sunnah. Bahwa beliau berkata dari Abdullah ibni Mas'ud, man shalla kulla yaumin itsnatai asyrata rakaatan. Barang siapa yang sholat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari. Yang kita kenal itu 2 rakaat sebelum subuh. Di sini ada penjelasannya. Jadi silakan saja kita melaksanakan sholat-sholat sunnah itu bukan hanya di masjid, dimanapun kita sholat, diusahakan, dibiasakan untuk sholat sunnah rawatib. Karena keutamaannya luar biasa. Ada lagi 4 rakaat sebelum asar. Itu banyak hadis yang menyebutkan di sini tentang sholat rawatib. Di sini disebutkan wahiyya rakaatani qabla subhin. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bahkan ini dahsyat sekali. Bahwa keutamaan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih utama daripada seisi bumi. Luar biasa. Wa rak'atani qabla zuhrin, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa arba'u raka'atin qabla asrin, 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa rak'atani ba'da maghribin, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Di sini banyak sekali disebutkan hadis-hadis. Ada liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qoblaha arba'an.
bahwa Rasulullah mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Man shalla 4 rakaatin qoblal asri haramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa yang melaksanakan sholat asar sebelum asar 4 rakaat rutin setiap hari, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dijilat api neraka. Di sini ada lagi hadis yang menyebutkan ma min abdin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yaumin itsnatai asrata raq'atan tatawwu'an ghairu faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang rutin melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat itu, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ini hadis semua ini diriwayatkan dari Tirmizi. Ada lagi hadis yang mengatakan man shalla qabla zuhri 4 rakaatin, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi mana sebelum zuhur ada hadis yang menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau tidak bisa 4, 2 rakaat. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar itu banyak sekali hadis yang menyebutkan. Paling tidak yang sudah biasa di tuntunan sholat yang kita baca, yang sudah diajarkan kita dulu itu sudah pas. Silakan ditunaikan. Man shalla qabla zuhri 4 rakaatin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi wa man shallahunna ba'dal isya'i kamitslihinna min lailatil qadar. Di sini disebutkan man shalla qabla zuhri 4 rakaatin, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Dia itu pahalanya seperti orang sholat tahajud di malam hari. Gitu dah. Baca tiap malam, tahajud tiap hari, tiap malam, 4 rakaat sebelum zuhur, pahalanya seperti sholat tahajud di malam hari. Wa man shallahunna, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu, bukan sebelum zuhur, ba'dal isya, 4 rakaat setelah sholat isya, kamislihinna min lailatul qadar, maka dia pahalanya seperti malam Lailatul Qadar. Jadi keutamaan-keutamaannya luar biasa. Ini keutamaan sebagai semangat kita, tapi intinya kita sholat itu ada motivasinya. Urusannya pahalanya apa silakan, yang penting kita sudah terbiasa dengan sholat-sholat itu. Bukan hanya berharap istana di surga atau pahala tahajud, pahala yang lainnya, tapi memang kita sudah membiasakan kita paling tidak sholat sunat rawatib itu melengkapi kekurangan-kekurangan daripada sholat fardu yang kita lakukan. Mungkin kurang khusyuk kita sholat fardunya, tapi dengan kita sholat rawatib itu maka akan melengkapi daripada kekurangan-kekurangan sholat fardu yang kita lakukan. Ini banyak sekali hadisnya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kemudian di sini wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa ya'lihi fihinna ar-ruku' was-sujud wa yaqulu innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i fa uhibbu ay yas'ada li fiha amalun sholih. Sebelumnya di sini ada bunyi wa man tamma
qala Ibnu Mas'ud laisa syai'un ba'da sholatil laili min sholatin nahari illa arba'an qabla zuhri. Ini masih menjelaskan sholat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur. Wa fadlu hunna, dan keutamaan daripada sholat 4 rakaat sebelum zuhur ala sholatin nahari kafadlil jamaati ala sholatil wahid. Keutamaan sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu perbedaannya dengan sholat rawatib yang lain seperti orang sholat berjamaah dengan sholat sendiri-sendiri. Berarti jauh, luar biasa pahalanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa ya'lihi fihinna ar-ruku' was-sujud wa yaqulu. Kemudian pada salat-salat itu, salat 4 rakaat sebelum zuhur itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan sujud wa yaqulu innaha sa'atun, bahwa waktu-waktu itu adalah waktunya tuftahu fiha abwabus sama, dibukanya pintu langit. Fa uhibbu ayyas adali fiha amalun sholih. Maka karena dibukanya pintu-pintu langit, pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul, saya menginginkan ketika itu saya melakukan amalan-amalan sholeh. Di antaranya adalah mengerjakan sholat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tadi keutamaan daripada sholat rawatib. Bahwa mari kita biasakan sholat rawatib itu bukan hanya ketika kita duduk di masjid, yang ibu-ibu di rumah juga diusahakan untuk menunaikan. Paling tidak 2 rakaat sebelum subuh, setelah subuh dak kati. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, tidak bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Itu utamanya. Kalau setelah itu sudah zuhur, 2 rakaat juga. Kemudian sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar. Tidak bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Sudah asar, tidak lagi sholat. Sudah. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kemudian 4 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat setelah isya. Tapi paling tidak, kalau ya sudah biasa kita 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Tapi kalau mau ditambah setelah isya itu 4 rakaat. Ditambah lagi Ibu, Bapak jamaah sekalian, sholat witir itu bisa tiap malam. Jadi bukan hanya di tarawih saja. Kalau saya walaupun tidak full nian tiap malam, usahakan 3 rakaat itu sholat witir. Sekali salam jadi. Jadi rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang bertanya, kalau sudah sholat witir cak mano sholat tahajud? Tidak ada masalah. Karena kita melaksanakan sholat tahajud sudah diawali dengan tidur. Sudah isya, sudah sholat rawatib ba'da isya, kita sholat witir 3 rakaat. Kalau kami di pondok di Jawa dulu dicubu kalau itu. Sebulan ini 1 rakaat sudah isya, sholat witir itu. Kaki ditambah lagi 3 rakaat. Tambah lagi 5 rakaat. Tapi normalnya 3 rakaat. Terus itu setiap malam sholat witir. Jadi kalau kita punya waktu, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7, bisa 11 rakaat. 2 salam jadi. Yang mau 4 tidak masalah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan amalan sunnah yang kedua adalah man shoma min kulli syahrin salasata ayyamin. Barang siapa yang berpuasa sunat 3 hari setiap bulan Hijriah, wahia ayyamul baidi, yaitu hari-hari 13,
14, 15 setiap bulan Hijriah, bukan nasional. Ya. Jadi disunahkan setiap bulan itu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 sunnah. Wahia as-salisa asyar wat, yaitu tanggal 13, watalihi setelahnya yaitu tanggal 14, illa fil hujjah yaumus sadis asyara au yauman ba'dahu badalus salis asar. Nah, kecuali pada bulan haji. Ya. Tapi selain daripada bulan haji, Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah itu boleh melaksanakan puasa 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah kecuali pada bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah itu adalah hari tasyrik. Kita itu pasti masa-masanya menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi silakan saja selain puasa Senin Kamis, kita bisa juga menunaikan daripada puasa tanggal 13, 14 dan tanggal 15 setiap bulannya kecuali pada bulan Zulhijjah. Kalau orang yang melaksanakan 3 hari puasa ini, di sini disebutkan faqad adda haqqos siyam, maka kita sudah menunaikan haknya puasa. Jadi sempurnanian puasa kita itu kalau kita dapat menunaikan puasa 13, 14, 15. Yang ketiga, waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayah faqad adda haqqal qira'ah. Barang siapa tadi yang kedua menunaikan puasa sunnah 13, 14, 15 setiap bulannya, maka dia sudah menunaikan haknya puasa. Yang ketiga, waman adda hak waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an setiap hari 100 ayat, faqad adda haqqal qira'ah, maka dia sudah menunaikan haknya Al-Qur'an. Kalau dipikir banyak juga Bu ya. 100 ayat setiap hari 24 jam, tapi nak dihitung-hitung dikit. Kalau nak dihitung dengan gawe kita itu dikit-dikit megang HP, berjam-jam tak terasa megang HP itu. Apalagi orang sekarang luar biasa nian Bu. Ya. Baca aku jinguk main HP itu tak tahu waktu lagi di mana baik. Keundangan megang HP tak ngeruan wong siapa di depan, bahkan ceramah yang lebih parah lagi berdoa masih ngucapi Bu. Luar biasa nian. Doa lah terakhir nak makan 5 menit berdoa. Masih ngucap HP. Yang lebih parah lagi di masjid. Wong berdoa, wong wirid, kutak-katik HP. Luar biasa nih yang dasar HP ini. Maka kalau kita tidak memanage diri kita masing-masing, anak-anak kita rusak. Apalagi sekarang anak-anak, gurunya banyak baknya banyak gawe dikasih HP. Anak 2 tahun lah megang HP. Dilepas nangis. HP itulah. Nah ini bukan anak-anak yang tua-tua juga cak itu. Nenek-nenek sekarang lah selfie-selfiean. Di mana selfie? Yang lebih parah lagi waktunya habis tersita main HP. Luar biasa nih HP. Ya. Kalau kita tidak ngatur diri kita dewek selesai. Baca Quran kita tidak kasih waktu. Jangankan nak 100 ayat tiap hari. 3 ayat yang kita tidak terbaca, tidak terbuka dengan Al-Quran. Nauzubillah. Maka diniatkan, mudah-mudahan dengan kita mendengarkan nasihat di pagi hari ini, nasihat dari buku ini, barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari, maka dia sudah menunaikan haknya Al-Quran. Tapi kalau kita
100 dibagi 5, 20. 20 ayat setelah sholat 5 waktu. Tidak banyak, tidak. Apalagi yang lancar-lancar itu. Yang lancar-lancar itu kalau saya sudah coba itu dari maghrib ke isya itu 1 juz. Masih sempat dari sini sudah sholat balik ke rumah baca 1 juz, azan di masjid, ke masjid lagi dapat. Kalau nak sekali duduk. Nah, kalau tidak terkejar karena kita tidak begitu lancarnya baca Quran, waktunya panjang sudah subuh atau sudah isya, belum tidur, panjang waktunya. Nah, itu kalau tidak dibiasakan tidak baca. Tidak bisa. Tapi kalau dibiasakan, mana sempatnya sudah subuh jadi, sudah asar jadi, sudah maghrib menjelang isya jadi, yang nak panjang lagi sudah isya jadi. Tapi kalau ditunda-tunda, kagilah. Tapi megang HP gitu berjam-jam tadi nah. Jadi apa itu cara pandangnya kayak itu. Kita megang HP berjam-jam tahan, tapi tidak kasih waktu sempat baca Al-Quran. Nah ini kalau bisa 100. Kalau 100 ayat ini kurasa sejus kalau adalah dapat kalau 100 ayat itu. Yang paling adalah ayat-ayat yang memang yang panjang. Kalau surat juz 30, dikit 100. Maca juz 30. Karena satu ayat ini 7, satu surat ini 7 ayat dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ada ini. Karena buku ini belum dibaca dulu. Ya. Kalau keterangan di hadis ini 2-2. Tapi ada juga keterangan 4. Boleh sekali 4, tapi di sini banyak hadis menyebutkan bahwa Rasulullah itu sholatnya 2 rakaat sekali salam. Jadi sebelum zuhur kita 2 rakaat salam, tegak lagi 2 rakaat salam. Tapi niatnya tetap 2 rakaat sholat sunnah zuhur, 2 rakaat qobliyah. Ya, qobliyah. Tuh. Tapi kalau ada yang 4 boleh juga. Sama kita sholat tarawih lah. Ada yang 4, ada yang 2, tidak masalah. Keterangannya ada. Kemudian yang terakhir, nasihat dari bab ini, ya, keutamaan amalan sunnah yang keempat adalah waman tasaddaqa fi jumu'atin bidirhamin faqad adda haqqus shadaqah. Barang siapa yang bersedekah setiap hari Jumat 1 dirham, maka dia sudah menunaikan haknya sedekah. Laku cari 1 dirham itu kira-kira 3.900-an sekarang ini. Jadi 4.000. Jadi kalau kita tiap hari Jumat wakaf ke masjid 5.000 lah pas nian. Aku yakin kalau senikan ini berapa kakak setiap rumah 5.000 setiap Jumat luar biasa. Rato 5.000. Karena di sini disebutkan waman tasaddaqa fi jumu'atin bidirhamin faqad adda haqqus shadaqah. Barang siapa yang bersedekah 1 dirham setiap hari Jumat, maka dia sudah menunaikan haknya sedekah. Sedekahnya yang gitu itu minimal 5.000 lah setiap hari Jumat. Yang tadinya kita 1.000, 2.000 dirubah minimal 5.000. Maka kita sudah menunaikan hak sedekah. 1 dirham itu 3.900-an, 4.000. Nah digenapkanlah jadi 5.000. Jadi sebulan kita 20.000 untuk wakaf ke masjid. Insyaallah cukuplah dananya untuk masjid ini. Kalau ada 800 kakak, setiap kakak itu 20.000 tadi sebulan, lah luar biasa untuk masjid kita. Tapi tidak ke masjid juga tidak apa. Bantu tetangga, kawan yang kesusahan juga boleh, sedekah juga. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja bahwa keutamaan yang luar biasa. Yang pertama adalah salat rawatib 12 rakaat minimal setiap hari. Kita biasakan dimanapun kita salat berjamaah ataupun di musola atau di masjid-masjid di luar masjid kita, silakan untuk kita biasakan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum
asar, 2 rakaat sudah maghrib, 4 rakaat setelah isya, itu kita biasakan ya, supaya keutamaan itu memang luar biasa. Allah bangunkan rumah di surga, kemudian pahalanya seperti pahala tahajud ya. Dan kemudian yang kedua, kita membiasakan untuk membaca puasa 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Tapi jujur Bapak Ibu, kalau aku jarang juga ini. Pernah tapi jarang. Setiap bulan 13, 14, 15. Yang biasa kita itu Senin Kemis ya. Senin Kemis, tidak sempat Senin Kemisnya. Nah, yang 13, 14 ini masih agak jarang. Kalau aku pribadi bukannya jarang. Kalau seumur hidup ini baru sekali atau 2 kali. Jujur baik. Kalau yang 13, 14, 15. Kemudian ya. Ya. Nah, kata Pak Sri, mana juga kita ini kadang-kadang tidak tahu. Ini bulan Arabnya bulan apa, tanggal-tanggal berapa tidak tahu. Tapi kan di kalender itu ada. Tanggal 13, 14, 15 kecuali bulan Zulhijjah. Kemudian kita usahakan baca Quran, di sini disebutkan 100 ayat per hari, 24 jam 100 ayat. Kalau di sekilas sepertinya banyak, tapi kalau kita biasakan itu dikit. 100 itu dikit. Biar cepat katanya ngambil juz 30. Jadi juga. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya dikit, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi juga. Artinya kalau kita simpulkan di sini jangan sampai 24 jam kita tidak kasih baca Quran. Kemudian yang terakhir sedekah, ya. Haknya sedekah itu kita bersedekah setiap hari Jumat minimal 4.000 rupiah. Insyaallah itu sudah menjadi kebiasaan kita. 5.000, 10.000, bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menasihati saya pribadi dan kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan semakin bertambah ilmu kita, semakin bagus ibadah kita dan muamalah kita kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.